Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sega Dini Hasanah dari Pendidikan Sejarah kelas 4B dengan NIM 1908704. Di sini saya akan menerangkan tentang pengaruh Islam dalam Renaissance sebagai kebangkitan awal Eropa. Zaman Renaissance terjadi pada abad ke-14 Masehi sampai abad ke-17 Masehi. Dimulai dari Italia, kemudian menyebar ke seluruh Eropa di akhir abad pertengahan. Renaissance merupakan kelahiran kembali dari budaya Yunani dan Romawi kuno. Masyarakat Italia percaya bahwa zaman Renaissance merupakan kembalinya sumber pengetahuan dan standar dari keindahan maupun tata krama yang telah dibentuk oleh masyarakat Yunani dan Romawi kuno. Zaman Renaissance begitu penting dan dianggap para sejarawan sebagai starting point perkembangan peradaban di Eropa. Yang mana, pertama, karena pada masa ini manusia berhasil mencapai prestasi yang gemilang dalam berbagai bidang seni, filsafat, literatur, sains, politik, pendidikan, agama, perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua, Renaissance telah membangkitkan kembali cita-cita, alam pemikiran, filsafat hidup yang kemudian mengstrukturisasi standar dunia modern seperti optimisme, naturalisme, dan individualisme. Yang ketiga, terjadinya kebangkitan kembali minat mendalam terhadap kekayaan warisan Yunani dan Romawi kuno. Keempat, terjadinya kebangkitan humanisme sekuler yang menggeser orientasi berpikir manusia dari yang bersifat teosentrik jadi antroposentris. Ilmu pengetahuan mengalami transmisi, diseminasi, dan profilerasi ke dunia barat yang mendukung munculnya zaman Renaissance di Eropa. Yang mana dengan ini, melalui dunia Islam, dunia barat mendapat akses untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Kebangkitan peradaban Islam. Awal mula kebangkitan peradaban Islam dapat ditelusuri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan intelektual di Baghdad dan Cordova. Pada masa pemerintahan Al-Maimun tahun 1813 sampai 1833 Masehi, ia mendirikan Bait Al-Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat kegiatan ilmiah. Pendirian sekolah yang terkenal ini melibatkan sarjana Kristen, Yahudi, dan Arab mengambil tempat tersendiri terutama dengan pelajaran asing, ilmu pengetahuan, dan filosofi Yunani. Dalam masa itu, banyak karya Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan itu banyak dibantu oleh orang-orang Kristen, Majusi, dan Sabi'ah. Sementara itu, di Cordova, aktivitas ilmiah mulai berkembang pesat sejak masa pemerintahan Abdurrahman II, yang mana pada pemerintahannya 1822 sampai 1852 Masehi. Ia mendirikan universitas, memperluas dan memperindah masjid. Cordova kemudian menjadi sangat maju dan tampil sebagai pusat peradaban yang menyinari Eropa. Pada waktu itu, Eropa masih tenggelam pada keterbelakangan dan kegelapan abad pertengahan, yang dimana diterangkan oleh Dr. Muhammad Syahid Al-Wakil yang mengambil perkataan seorang penulis Amerika yang menggambarkan keadaan Eropa pada masa itu, yang mana jika matahari telah terbenam, seluruh kota besar Eropa terlihat gelap gulita, sedangkan di sisi lain, Cordova terang benderang disinari lampu-lampu umum. Eropa sangat kumuh, sementara di kota Cordova telah dibangun 1000 WC umum. Eropa sangat kotor, sementara penduduk Cordova sangat concern dengan kebersihan. Eropa tenggelam dalam lumpur, sementara jalan-jalan Cordova telah mulus. Yang mana atap-atap istana di Eropa sudah pada bocor, sementara istana-istana Cordova dihiasi dengan perhiasan yang mewah. Para tokoh Eropa tidak bisa menulis namanya sendiri, sementara anak-anak Cordova sudah mulai masuk sekolah. Dengan begitu, terlihat yang mana Eropa telah tertinggal jauh dari peradaban Islam. Eropa dan sentuhan peradaban Islam. Melalui interaksinya dengan dunia Islam, Eropa menyadari keterbelakangan dan ketertinggalan mereka.
Interaksi tersebut menyebabkan adanya sentuhan peradaban Islam terhadap mereka. Proses persentuhan itu terjadi melalui konflik-konflik bersenjata seperti dalam Perang Salib maupun melalui cara-cara damai seperti di Andalusia. Dengan begitu, sentuhan peradaban Islam pada Eropa yang pertama itu pada Perang Salib, yang mana bagaimanapun juga dalam bidang peradaban materi, ekonomi, Eropa banyak berhutang budi terhadap Perang Salib, yang mana perang ini telah membawa kaum Kristen ke dalam kontak langsung dengan orang-orang Muslim di tanah Islam itu sendiri. Orang Kristen mendapati bahwa di Levant banyak hal baru bagi mereka, dan teknik-teknik yang tidak dikenal di Barat. Oleh karena itu, ketika terjadi gencatan senjata, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari teknik-teknik baru di bidang pertanian, industri dan kerajinan, serta melakukan hubungan perdagangan dengan orang-orang Muslim. Tidak sedikit di antara orang-orang Kristen yang ikut Perang Salib adalah para saudagar yang berpendapat bahwa perang ini merupakan kesempatan untuk mengadakan hubungan dagang yang baru. Lama-kelamaan, Perang Salib menyesuaikan diri dengan usaha politik perdagangan bandar-bandar Italia, terutama Venezia. Selain Venezia pun, kota-kota perdagangan di Italia Utara, Jerman, dan Belanda juga mulai berkembang akibat Perang Salib. Dari kota-kota inilah nantinya muncul adanya Renaissance. Yang kedua, cara damai di Andalusia. Selain melalui Perang Salib, cara lain terjadinya sentuhan peradaban Islam terhadap Eropa adalah melalui cara yang murni, damai di Andalusia. Ketika Eropa masih larut dalam keterbelakangannya, Andalusia telah tumbuh dalam kemajuan dan kegemilangan peradaban. Orang-orang Eropa aktif berinteraksi dengan orang-orang Arab dan mengambil ilmu dari mereka, serta mengambil manfaat dari peradaban mereka. Orang-orang Eropa datang ke Andalusia untuk belajar di universitas-universitas umat Islam. Di antara mereka terdapat para tokoh gereja dan para bangsawan. Dengan begitu, orang-orang Eropa yang belajar di universitas-universitas Andalusia itu melakukan gerakan penerjemahan kitab-kitab para ilmuwan Muslim yang berbahasa Arab ke bahasa Latin, dan mulailah buku-buku tersebut diajarkan di perguruan tinggi Barat. Selanjutnya, Renaissance dan kebangkitan Eropa. Persentuhan Eropa dengan peradaban Islam benar-benar memberikan pengaruh luar biasa terhadap kehidupan mereka, yang mana pengaruh terpenting yang diambil Eropa dari pergaulannya dengan umat Islam adalah semangat untuk hidup yang dibentangkan oleh peradaban dan ilmu Islam. Tidak hanya ilmu yang mendorong Eropa kembali kepada kehidupan, tetapi pengaruh-pengaruh utamanya pada peradaban Islam yang pertama kali menyalakan kebangkitan Eropa untuk hidup. Al-Qardawi menulis bahwa metode sekolah, universitas, ulama, dan buku menjadi pengaruh serta penggerak dalam kebangkitan Eropa. Akhir pada abad 15, muncullah gerakan di Eropa yang dinamakan Renaissance, yang mana Renaissance berasal dari kata Renascimento yang berarti lahir kembali atau terbit sebagai manusia yang serba baru. Renaissance diartikan sebagai kelahiran kembali atau kebangkitan kembali jiwa atau semangat manusia yang selama abad pertengahan terbelenggu dan diliputi oleh mental inactivity. Renaissance terjadi melalui proses yang sangat panjang di mana pengaruh Islam sangat dominan dan tidak bisa dipungkiri. Kehidupan intelektual di Eropa sebagai warisan pemikiran yang mulai dikembangkan pada abad 12 menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan sejati yang sebagian besar maju berkat penggunaan ilmu pasti dari kalangan filosof-filosof Arab. Pengaruh kebangkitan Eropa terhadap dunia Islam. Pada saat Eropa mulai bangkit dan melaju dengan pesat dalam berbagai bidang kehidupan, dunia Islam justru mengalami kemunduran dan keterbelakangan dalam berbagai bidang kehidupan. Selain karena penjajahan yang mencengkeram di dunia Islam, umat Islam dilanda perpecahan sengit antar mazhab serta diperparah lagi dengan munculnya berbagai sekte dan aliran yang menyimpang dari ajaran Islam. Setelah Eropa kuat karena mengambil ilmu dan peradaban dari Islam, mulailah Eropa menjajah umat Islam dan merampas kekayaannya. Selain menyebarkan ajaran Kristen, para
Eropa itu juga menguras kekayaan umat Islam. Akhirnya kekayaan Eropa membengkak, sehingga dengan harta rampasan itu mereka mampu memperkuat posisinya dan mengintensifkan penelitian ilmiah yang pada gilirannya membuat Eropa semakin kuat dan berkuasa. Berdasarkan pemaparan yang tadi saya sampaikan, pengaruh peradaban Islam terhadap dunia barat dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam mengalami pasang surut, namun tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaannya menjadi sentrum bagi peradaban di Eropa yang menuju ke peradaban dunia. Yang kedua, kemajuan yang telah dicapai tersebut melahirkan tokoh-tokoh pemikir yang dapat mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial budaya yang memiliki sumbangan berharga dalam peradaban umat manusia. Berkat rintisan temuan dan kemajuan yang telah dicapai oleh pemikir-pemikir Islam tersebut dapat menjadi daya tarik bagi Barat untuk melakukan kontak dengan peradaban Islam. Yang keempat, berdasarkan bukti-bukti sejarah tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat pengaruh peradaban Islam terhadap dunia barat yang selama ini cenderung ditutup-tutupi dan dihilangkan. Yang kelima, kemajuan yang dicapai oleh barat tidak lain dari hasil Renaissance yang membangkitkan peradaban barat, sedangkan Renaissance adalah anak kandung dari peradaban Islam. Dengan begitu, gerakan Renaissance dan reformasi dalam Islam adalah gerakan mengembalikan nilai-nilai dan semangat rasionalisme dan liberalisme seperti pada masa-masa kegemilangan peradaban Islam. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pemaparan materi dari saya kali ini bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan, menyimak materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.